Ano ba? Perkenalkan, gadis cantik ini bernama Kara. Ia adalah seorang mahasiswi yang malam itu sedang berkencan dengan pacarnya di sebuah hotel. Ketika pacarnya lagi mandi, Kara menerima telepon yang berdering dari ponsel pacarnya itu. Dari seberang telepon, terdengar suara wanita yang berkata jika ia sedang sendirian dan menunggu kedatangan pacarnya Kara di kosannya. Tanpa menghiraukan pacarnya yang nampak kebingungan, Kara pun langsung bergegas pergi dari kamar itu. Ma, please huwag kang makisali ngayon, okay? Sementara itu di tempat lain, teman satu kosnya Kara yang bernama Ella juga mengalami malam yang buruk setelah dipecat dari pekerjaannya secara mendadak. Ia pun segera move on dan mencoba mencari pekerjaan lewat kenalannya di media sosial. Tak seberapa lama, masuklah Kara ke dalam kamarnya Ella dengan wajah yang sedih. Sambil menangis, gadis itu berkata kalau ia sudah diselingkuhi oleh sang pacar dan sekarang mereka putus. Ella pun memeluk Kara sambil menyabarkannya. Huwag kang papayag na niloloko ka at ginagawa kang basa. Keesokan paginya di kampus, Ella menemui temannya yang bernama Melody untuk meminta pekerjaan sampingan. Di sana Ella mengeluh jika saat itu ia sangat membutuhkan uang untuk membayar uang kuliah dan kosannya. Meskipun awalnya sempat ragu untuk merekomendasikan pekerjaan itu, Melody pun akhirnya luluh karena kasihan pada Ella. Ternyata pekerjaan yang dimaksud adalah menjadi streamer di situs para pria hidung belang dan mendapat saweran dari mereka. Kailangan ko ng trabaho. Excuse me. Sementara itu di area mading kampus, Kara mengetahui jika namanya tidak masuk dalam penerima beasiswa semester depan. Suasana hatinya pun makin bertambah runyam setelah melihat usaha mantan pacarnya yang bernama Migo untuk balikan dengannya. Setelah menolak pria itu mentah-mentah, Kara pun menemui staf akademik untuk mempertanyakan beasiswanya. Di sana staf tersebut menjelaskan jika nilai Kara masih di bawah batas penerima beasiswa di kampus itu. I suggest you apply next. Kini Kara pun jadi bingung bagaimana ia membayar semua kebutuhan hidupnya. Keluarga dan teman-temannya tidak ada yang bisa meminjami uang. Malah ibunya menyarankan supaya balikan saja dengan Migo yang terkenal sebagai anak orang kaya. Sudah pasti pemuda itu akan royal pada Kara. Malam harinya Kara kembali curhat pada Ella dan bilang tidak akan balikan dengan Migo. Mengetahui jika Ella telah memiliki pekerjaan sampingan, Kara pun jadi ingin ikutan tanpa tahu pekerjaan apa itu. Pwede pa ako dun? Keesokan paginya saat sedang sarapan, Ella menjelaskan pekerjaan sampingannya pada Kara. Dari dompetnya, Ella mengeluarkan beberapa lembar uang yang kemudian diserahkannya pada Kara. Ia bilang itu adalah uang tip dari para penonton live streamingnya. Jadi kemarin malam, tanpa sengaja Kara masuk ke dalam live streamingnya Ella dan para penonton suka padanya hingga memberikan banyak saweran. Ng live. Nagpaulan ng audience ng tip. Melihat banyaknya uang yang dihasilkan, Kara yang awalnya sempat ragu sekarang malah ikutan nyebur. Meskipun live streaming pertamanya Kara terlihat sangat kaku, keesokan paginya ia sudah ketawa-ketawa dengan Ella melihat saldo di rekeningnya. Migo yang melihat peristiwa itu lantas mengajak Kara untuk ngobrol. Di sebuah ruangan kosong milik jurusan teknik mesin, Migo berkata jika Ella adalah pengaruh buruk untuk Kara. Ia terkenal sebagai cewek nakal. Ganun si Ella. Di ganun yung kaibigan. Di sisi lain, Kara tetap bersikeras berteman dengan Ella. Ia merasa Ella tidak seperti itu. Migo pun mulai mengalihkan pembicaraan ke hubungan mereka sambil melancarkan beberapa rayuannya.
Kara lantas luluh dan akhirnya tergoda untuk bermesraan di tempat itu. Sepulangnya ke kosan, Kara langsung ikutan nimbrung melakukan live streaming bersama Ella. Setelah itu Kara pun bilang kalau dirinya dan Migo sudah balikan. Anehnya mendengar hal itu, Ella nampak kecewa. Suatu malam, Migo mengadakan pesta di rumahnya yang dihadiri oleh beberapa temannya, termasuk Kara, Ella, dan pemuda bernama Paul. Di atas sofa, Migo, Kara, Ella, dan juga Paul ngobrol sambil minum-minum. Merasa tidak nyaman melihat kemesraan Migo dan Kara, Ella lantas mengajak Paul mojok berduaan di kamar mandi. Meskipun nampak sibuk dengan Migo, ternyata Kara diam-diam terus memperhatikan Ella. Beberapa saat kemudian, Kara mabuk hingga harus dipapah ke tempat tidurnya Migo. Dengan kondisi setengah sadar, Kara membocorkan pekerjaan sampingannya pada Migo. Pria itu pun lantas mengamuk dan mengusir Kara serta Ella. Keesokan paginya, Kara nampak baik-baik saja setelah berseteru dengan Migo. Ia malah bersikap aneh pada Ella hingga mencium temannya itu. Ella sendiri nampaknya berusaha maklum dan berpikir positif kalau Kara sedang labil. Wala naman sa akin kung mawala si Migo eh. Peristiwa tadi membuat hubungan Kara dan Ella jadi canggung dan akhirnya saling menjaga jarak. Di kampus mereka hanya tatap-tatapan saja tanpa bertegur sapa. Suatu ketika Kara mengetahui jika Ella diteror oleh Migo. Ia pun langsung menegurnya dan menyatakan tidak akan pernah kembali lagi pada pria itu. Dinamay ka pa? Oh, gago. Tanpa sepengetahuan Kara, Ella sebenarnya sudah jatuh hati padanya. Hal itu dicurahkan langsung oleh Ella di depan penonton live streamingnya. Dan tanpa gadis itu sadari, Kara sudah ada di dalam kamarnya dan mendengarkan semua curhatannya. Bak gayung bersambut, Kara pun menerima cinta Ella. Ia pun menenangkannya kalau mereka berdua bisa mengatasi semua ini. Akhirnya film ini pun ditutup dengan scene di mana Kara dan Ella bermesraan di depan penonton live streaming mereka. Teris adalah seorang bos cantik dari perusahaan penerbitan majalah pria. Ia memiliki sahabat bernama Madi yang juga bekerja sebagai asisten di kantornya. Hari itu Madi curhat tentang hubungan asmaranya dengan kekasihnya yang bernama Arthur. Madi bilang sebentar lagi Arthur akan melamarnya. Kabar baik itu jelas membuat Teris ikut senang. Tapi saat Madi bertanya tentang hubungan Teris dan mantannya, tiba-tiba wanita cantik itu pingsan. Madi pun bergegas mengantarkan Teris ke dokter. Di sana sang dokter bilang jika Teris terkena penyakit leukemia. Hal itu membuat Teris kehilangan semangat untuk hidup. Setelah meraih kesuksesan di usia muda, ia malah terkena penyakit serius. Melihat kondisi sahabatnya yang begitu menyedihkan, malam itu Madi pun memutuskan untuk menemani Teris di rumahnya. Keesokan harinya, Teris tiba-tiba meminta Madi untuk mengenalkannya dengan beberapa pria. Teris berpikir setidaknya sebelum meninggal dunia, dirinya ingin menikmati hidup dengan bersenang-senang sekaligus mencari jodoh. Madi pun langsung merekomendasikan pria bernama Luigi yang merupakan rekan kerja di kantor mereka. Deal. Besok paginya, Teris langsung menemui Luigi dan tanpa basa-basi mereka pun bermesraan. Untuk merayakan peristiwa barusan, Teris dan Madi minum-minum di sebuah bar.
Di sana Madi memberitahu Teris jika ia telah menghubungi pria bernama Aris untuk berkencan dengannya. Selain itu, Madi juga mengingatkan kalau Teris tidak boleh bermesraan lebih dari 1 kali dengan pria rekomendasinya, karena hal itu akan membuat para pria baper. Beberapa hari kemudian, Teris pun akhirnya berkencan dengan Aris. Di sana, Aris yang pandai merayu langsung mengajak Teris untuk melipir ke apartemennya. Berhubung dirinya masih banyak pekerjaan, Teris pun menolak. Tapi ia janji akan berkunjung ke sana. 3 hari kemudian, dengan ditemani oleh Madi, Teris pergi ke apartemennya Aris. Di sana Madi mengatakan kalau ia akan menunggu di ruang tamu dan jika 1 jam sudah berlalu, dirinya akan menjemput Teris di kamar Aris. Setelah berbasa-basi sebentar, Teris dan Aris langsung beradu peluh di atas ranjang. Nah, berhubung Teris tidak kunjung membalas pesannya, Madi pun langsung mengetuk pintu kamar Aris. Ternyata orang yang dicemaskan malah sedang asik makan. Suatu ketika, saat Madi dan pacarnya sedang berkencan, tiba-tiba Teris mengirimkan pesan kepadanya. Dengan perasaan tidak enak hati pada Arthur, Madi pun meminta izin untuk menemui Teris. Di hadapan Madi, Teris berkeluh kesah tentang dirinya yang rindu pada mantannya. Dan untuk menenangkan sahabatnya itu, Madi pun memberinya sebuah pelukan. Namun siapa sangka, pelukan itu membuat mereka jadi kebablasan dan malah saling grepe satu sama lain. Semenjak peristiwa itu, Madi jadi bimbang dengan perasaannya terhadap Arthur. Puncaknya, setelah Madi memikirkan matang-matang, ia pun menolak lamaran Arthur. Bahkan Madi sampai memutuskan pria itu agar bisa menjalin hubungan dengan Teris. Kabar baik pun didapat oleh Teris ketika tahu dirinya tidak terkena leukemia. Ternyata kemarin itu hanya salah diagnosis. Dan film ini pun ditutup dengan scene di mana tanpa malu-malu Teris dan Madi meresmikan hubungan mereka di hadapan para karyawan di kantor. Sir, maawa po kayo. Huwag po. Sige na. Right na kita. Diba? Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Ika. Ia bekerja sebagai SPG di sebuah toko dan tinggal di sebuah kos-kosan, di mana pemilik kos-kosan tersebut bernama Ibu Adeng dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Abner. Di kosan itu, Ika diperlakukan dengan sangat baik oleh Ibu Adeng, bahkan ia sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Setibanya di tempat kerja, Ika kemudian melakukan briefing bersama rekan-rekan kerjanya yang dipimpin oleh manajer yang bernama Galvez. Lalu di saat Ika sedang melayani seorang pelanggan, ia melihat seorang wanita yang sangat mencurigakan, di mana wanita itu membawa banyak pakaian ke kamar ganti, namun ketika keluar ruangan wanita itu berpura-pura sedang hamil. Sinusundan. Ika pun mencoba untuk menegur wanita yang ingin mencuri pakaian itu. Namun wanita tersebut malah emosi dan memakinya. Suasana pun menjadi kacau dan tak berselang lama datanglah Galvez yang mencoba menengahi keributan tersebut. Karena tidak terima dihina oleh wanita itu, Ika lantas menggeledahnya secara paksa.
dan terbukti wanita itu telah mencuri beberapa lembar pakaian dan disembunyikan di balik perutnya. Sesudah kejadian itu, mereka pun kembali bekerja seperti biasa. Di hari yang berbeda, Ika kembali mendapatkan seorang pelanggan yang menguji kesabarannya, di mana ia harus menghadapi pria tua yang suka mencolek-colek tubuhnya. Namun karena dinilai tidak ramah pada pelanggan, Ika kemudian ditegur oleh atasannya Galvez. Di kantornya, Galvez kembali mengingatkan Ika untuk selalu mengalah kepada pelanggan, dikarenakan pelanggan adalah raja. Ika lantas mencoba untuk membela diri, namun tak digubris oleh atasannya itu. Melihat posisi Ika yang tersudut, Galvez selalu memanfaatkannya. Kesalahan Ika akan ia maafkan asal bawahannya itu bersedia untuk menyervis pentungannya. Dengan sangat terpaksa, Ika pun menuruti persyaratan dari Galvez itu. Beberapa saat kemudian, terlihat anak dari pemilik toko itu datang. Ia bernama Dev. Di sana pemuda itu langsung menemui ayahnya yang berencana akan menyerahkan seluruh kepemilikan toko itu padanya. Semua itu dikarenakan ayahnya Dev sedang sakit dan harus mendapat perawatan intensif. Seusai pertemuan itu, Dev kemudian memanggil Ika dan mengajaknya masuk ruang ganti. Tak disangka di ruangan kecil itu, Ika juga harus melayani hasrat dari bos barunya itu. Ketika pulang bekerja, Ika dijemput oleh pacarnya yang bernama Roman dan berprofesi sebagai seorang polisi. Ternyata pacarnya Ika ini sudah mempunyai istri. Ika terpaksa menjadi pacarnya Roman dikarenakan sejak kecil ia telah dirawat oleh pria itu. Selain itu, ayahnya Ika dipenjara dan hanya Roman saja yang tahu tempat tahanan ayahnya. Ditambah lagi, Ika juga mempunyai hutang yang cukup besar kepada Roman, maka dari itulah ia selalu nurut ketika sang polisi meminta jatah bermesraan kepadanya. Esok harinya, saat Ika baru saja pulang ke kosan, Ibu Adeng memperingatkannya agar jangan pulang pagi, dikarenakan ibu kosannya itu malu dengan omongan tetangga. Ditambah Ibu Adeng ini juga seorang guru, sehingga para tetangga beranggapan seharusnya ia bisa mengatur perilaku anak kosnya. Setelah berbicara dengan Ika, Ibu Adeng pun pergi mengajar, sedangkan Abner pergi sekolah. Namun di tengah perjalanan, Abner tiba-tiba mendapat kabar dari temannya jika guru mereka tidak datang. Abner lalu memutuskan kembali ke rumah dan melihat Ika yang sedang tertidur. Tak berselang lama, Ika pun terbangun karena ada telepon dari Roman. Pria itu menyuruh Ika mengemasi barang-barangnya dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Lalu saat Ika pergi ke kamar mandi, tak disangka ada Abner yang sedang senam 5 jari. Melihat hal itu, Ika pun tersenyum dan memaklumi apa yang dilakukan oleh Abner yang masih remaja. Akhirnya Abner mengaku kalau ia sangat tertarik pada Ika. Karena kasihan, Ika lantas mengajari pemuda itu untuk bermesraan. Tapi karena Ika saat itu sedang datang bulan, pelajaran mereka hanya sampai cium, raba, dan servis pentungan saja. Kegiatan mengasihkan itu akhirnya ditutup dengan kepulangan Ibu Adeng. Beberapa waktu kemudian, setelah mengemasi semua barang-barangnya, Ika pun berpamitan kepada Ibu Adeng. Ia akan pergi agar Ibu Adeng tidak lagi kepikiran dengan omongan para tetangga. Dengan berat hati, Ika meninggalkan Ibu Adeng yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Singkat cerita, tibalah waktunya Ika untuk pulang bekerja. Roman datang mencari Ika dan menanyakannya kepada Galvez. Tanpa banyak basa-basi, Roman langsung menghajar Galvez dikarenakan ia tahu pria itu sering berbuat tidak baik kepada Ika. Di tengah-tengah huru-hara, terlihat ada seseorang yang menyelinap masuk lewat pintu belakang. Ternyata itu adalah Ika. Dengan sengaja, ia membakar panel listrik yang menyebabkan seluruh toko kebakaran.
Kemudian gadis itu pergi ke ruang berangkas untuk mengambil semua uang dan surat-surat penting yang ada di sana. Saat hendak pergi, ia histeris melihat rekan kerjanya dihabisi oleh Roman. Ternyata semua itu sudah mereka rencanakan. Melihat kesempatan itu, Ika lantas menaruh kartu identitas beserta dompetnya di sana agar orang-orang mengira jika dirinya lah yang menjadi korban. Lalu kita akan diajak flashback saat Ika pertama kali berkenalan dengan Roman. Roman mengajak Ika tinggal di rumahnya bersama dengan istrinya yang bernama Monica. Ika diperkenalkan Roman sebagai keponakannya dari desa. Monica, istri Roman, tidak menyukai Ika. Saat Roman tidak ada di rumah, Monica memperlakukan Ika secara kasar layaknya budak. Sementara itu, ketika Monica yang tidak ada di rumah, Roman selalu memaksa Ika untuk melayani hasratnya dan mengancam gadis itu merahasiakannya pada sang istri. Hingga pada suatu hari, Monica memergoki langsung suaminya dan Ika sedang mojok berduaan di kamar mandi. Wanita itu pun naik pitam dan langsung mengusir Ika dari rumahnya. Akhirnya, Roman mengungsikan Ika ke tempat para polisi, menyembunyikan saksi dan korban kejahatan yang nyawanya terancam. Di sana, Ika diperlakukan dengan sangat baik oleh para penjaga yang juga mengajarkannya ilmu bela diri. Dari situlah Ika memutuskan akan membalas dendam, sekaligus membebaskan dirinya dari Roman lalu menemui ayahnya. Di tempat lain, terlihat Dev, anak pemilik toko, sedang bermain taruhan. Dan pada hari itu ia menang banyak hingga memutuskan untuk menyudahi permainannya. Namun di sisi lain, lawannya tidak terima dengan kemenangan Dev itu. Ketika Dev dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada orang yang ingin menghabisinya. Ika yang melihat peristiwa itu lantas mengajak Dev kabur dan menyelamatkannya. Inilah awal mula Dev dan Ika bisa saling mengenal. Di sana, Ika mengaku datang dari desa dan sedang mencari pekerjaan. Sebagai ucapan terima kasih, Dev lalu mempekerjakan Ika di toko miliknya. Selama 3 tahun, tidak seorang pun yang tahu bahwa Ika dan Dev saling mengenal. Dan selain itu, Ika dikirim sebagai mata-mata di toko tersebut untuk menjalankan misi khusus. Ia menjalin hubungan dengan Dev, bahkan bertahan dengan Roman pun merupakan bagian dari rencananya. Perbuatan Ika yang ribut dengan pelanggan juga merupakan tindakan yang disengaja. Semua itu Ika lakukan agar ia dipanggil ke kantor bosnya agar tahu tempat berkas audit dan posisi berangkas yang disimpan. Rencana pembakaran toko merupakan rencana dari Dev agar bisa mendapatkan uang asuransi untuk menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Setelah rencana mereka berjalan dengan lancar, mereka bersantai di suatu tempat dan merayakannya. Akan tetapi sesudah misi ini selesai, mereka harus berpisah dan tidak boleh bertemu lagi agar rencana mereka tidak diketahui oleh orang lain. Sebagai imbalan, Dev memberi Ika semua uang berangkas yang dicuri sebelumnya. Dan sebagai salam perpisahan, mereka pun bermesraan untuk terakhir kalinya. Kita pun kembali diajak flashback ke masa lalu di mana ibunya Ika berselingkuh dengan seorang pria. Dan pada malam harinya, ketika ibu Ika sedang tidur, tiba-tiba pria selingkuhannya itu berniat memperkaos Ika. Beruntung ayahnya Ika datang menyelamatkannya dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Naasnya peristiwa itu merenggut nyawa ibunya Ika yang berusaha melerai. Dengan penuh amarah, Ika pun menghabisi selingkuhan ibunya itu. Tidak rela anaknya masuk penjara, ayahnya Ika lantas berpura-pura kalau dirinya lah yang bertanggung jawab atas kejadian naas itu. Ia pun ditangkap polisi dan polisi itu adalah Roman. Roman yang mengetahui kalau Ika tidak mempunyai keluarga lagi, lantas memanfaatkan situasi dengan membawanya pulang ke rumah.
Kembali ke masa sekarang, Ika menelepon Roman dan memberitahu bahwa ia sedang menuju ke penjara ayahnya sesuai dengan petunjuk yang pria itu berikan. Selain itu, Ika juga sudah membayar lunas semua hutangnya kepada Roman dan mulai detik itu mereka sudah impas serta tidak ada hubungan sama sekali. Setibanya di lokasi, Ika langsung menanyakan keberadaan ayahnya. Namun sayang, sang ayah ternyata sudah lama meninggal akibat terkena penyakit di kala pandemi. Talaga po ba? Mendengar hal itu, Ika sangat sedih karena belum sempat bertemu dengan ayahnya. Ia juga marah pada Roman karena tidak jujur serta memanfaatkannya padahal ayahnya sudah lama tiada. Beberapa waktu kemudian, Ika bertemu dengan dua orang pria yang membawakannya sekantong jenazah. Dan ternyata itu adalah jenazahnya Roman. Ika sengaja menyewa orang lain untuk mengeksekusi Roman sebagai bentuk pembalasan yang ia terima selama ini. Dan setelah itu, film ini pun selesai.